Goliat adalah senjata penghancur istimewa, lahir dengan genetika raksasa 292 cm tingginya, dilatih perang sejak masa mudanya, dan di depan seluruh barisan tentara ia berdiri. Ketopong tembaga ada di kepalanya, baju jiranya bersisik, 57,5 kg beratnya, terdiri atas ratusan keping logam tembaga. Tidak tembus tebasan pedang, panah, tombak, penutup kakinya dari tembaga. Ia berjalan sambil memanggul tombak tembaga. Pahlawan hebat mana yang tidak gemetar? Secara fisik ia raksasa, secara power sangat kuat, secara body armor anti dilukai. Maka bangsa musuh harus menciptakan warrior tandingan. Tetapi di Israel yang fisik paling tinggi hanya Saul, dan Saul pun sedang ciut nyali. Abner sang panglima pun tidak berani maju. Tetapi yang tampil justru Daud, anak muda 15 tahun dan belum pernah berperang. Waktu Goliat melihat Daud, Goliat tidak habis pikir, apa Israel sudah gila? Daud habis dihina oleh Goliat. Lalu keluar kata-kata Daud. Ia mendatangi Goliat dengan nama Allah untuk menjadi kesaksian bagi seluruh bumi, sekaligus bagi segenap jemaah Israel, bahwa yang membawa kemenangan bukan tombak atau pedang, tetapi Allah. Lalu Daud berlari memperpendek jarak. Daud tidak menggunakan tongkatnya seperti waktu membunuh singa atau beruang, sebab jika ia gunakan tongkat, ia harus masuk zona tombak Goliat. Itu bunuh diri, bukan iman. Sebaliknya Daud menggunakan senjata, semacam ketapel dengan batu sebagai pelurunya. Jarak terbaik untuk pengalih-alian adalah 30 meter. Namun dengan jarak itu, mungkin Daud hanya punya kesempatan 2 kali melempar sebelum Goliat memperpendek jarak dan melancarkan serangan tombak. Maka batu melesat, dan sama dengan kekuatan tidak normal Daud saat membunuh singa dan beruang. Batu itu dengan akurat mengarah ke satu titik terbuka di bagian dahi Goliat. Dahi adalah tulang tengkorak paling tebal dan kuat. Manusia biasa 6-10 mili tebalnya, sedangkan Goliat yang raksasa bisa 10-15 mili. Batu bukan hanya meretakkan tulang, tetapi sampai terbenam masuk ke dalam tengkorak. Maka matilah Goliat. Seluruh Israel bangkit dan menyerang Filistin. Bangsa itu dikalahkan, kotanya dijarah. Kisah Daud dan Goliat adalah soal fokus mata dan hati. Semua orang melihat hal yang sama, raksasa Goliat dan ancaman kematian, dan keberanian mereka runtuh. Namun Daud melihat dengan cara berbeda. Matanya terpaku pada kemuliaan nama Tuhan yang ia bela. Saat mata hanya tertuju pada masalah, hati dipenuhi ketakutan. Namun saat mata tertuju pada Tuhan, iman mulai mengambil alih kendali. Goliat di hidup kita bisa berupa tekanan ekonomi, konflik keluarga, rasa gagal atau masa depan yang tidak pasti. Pertanyaannya bukan seberapa besar masalahmu, tetapi kemana matamu memandang. Arahkanlah pandanganmu pada besarnya Allah yang menyertaimu. Karena saat fokusmu benar, keberanian akan bangkit dan menjadikanmu pemenang.